pagi, apa kabar semuanya? Kembali obrolan pagi hadir kesempatan hari Kamis kali ini bersama dengan saya Isha Dewi. Nah, saudara, Anda pastikan terus menyimak acara kami hari ini sampai dengan pukul 11 nanti. Banyak informasi yang menarik akan kami siapkan untuk Anda. Nah, yang pertama nih informasinya, saudara, Bupati Sleman meminta kasus yang terjadi di Indogrosir menjadi pembelajaran bagi pengelola supermarket. Mereka diminta untuk menerapkan prosedur yang aman untuk berbelanja. Bupati Sleman telah memperingatkan kepada pengelola supermarket untuk tetap waspada dan menjalankan prosedur yang aman untuk belanja hingga tidak terjadi kasus penyebaran COVID-19. Dengan kondisi saat ini, pengelola pusat perbelanjaan diminta untuk tidak terlena karena banyak masyarakat yang berbelanja. Makanya itu jangan sampai nanti terjadi klaster baru lagi. Itu kalau klaster baru kan sama-sama sebenarnya sama repot. Pengusaha mesinnya buka dan tidak buka, kami juga harus ngoyak itu jaringan itu kan sama-sama repot. Makanya kita usahakan untuk preventif. Mudah-mudahan ini Indogrosir ini satu-satunya. Mudah-mudahan. Tapi ya nanti kalau memang ada lagi ya kita tidak boleh diamkan. Harus nanti di tracing semuanya secara komplit. Pihak Pemkab Sleman sangat terbuka apabila ada laporan terkait dengan penyebaran virus COVID-19 sehingga akan lebih cepat ditindaklanjuti. Nanti tolong nanti teman-teman kalau ada teman-teman wartawan kalau ada lihat itu di foto dikasihkan saya langsung nanggung. Nanti saya dibantu itu terima kasih. Karena kita betul-betul preventif ini akan menjadi sangat bagus. Kalau mereka kan kelupaan artinya semangat pelari sudah dilali. Widi, RBTV. Ya betul, memang sekarang ini karena kondisi juga sudah mulai ramai, banyak masyarakat yang mulai abai lagi dengan kepentingan protokol kesehatan untuk pencegahan COVID-19. Kita masuk pada informasi berikutnya. Jajaran Polres Bantul diminta waspada akan potensi peningkatan kriminalitas di tengah sulitnya ekonomi akibat pandemi COVID-19. Saudara, Kapolres Bantul meminta masyarakat meningkatkan kewaspadaan dan pengamanan lingkungan sebagai bentuk antisipasi. Kapolres Bantul AKBP Wahyu Tribudi menyampaikan potensi tindak kriminalitas mengalami kenaikan menjelang tahun ajaran baru dan hari raya serta dengan tambahan kondisi pandemi COVID-19. Karena itu, Kapolres meminta masyarakat untuk meningkatkan pengamanan di lingkungan masing-masing dengan menggiatkan poskamling. Di wilayah hukum Polres Bantul, angka kriminalitas naik 30% dibandingkan sebelumnya dan sebelum ada pandemi COVID-19. Berdasarkan laporan yang diterima pihak Polres, sudah hampir seluruh desa di Bantul mengaktifkan kembali kegiatan siskamling untuk mewaspadai kondisi keamanan dan sekaligus memantau pendatang. Di sejumlah lingkungan juga menerapkan satu akses untuk keluar masuk warga sehingga memudahkan pemantauan. Memang fenomenanya sekarang ini angka kriminalitas mulai meningkat ya. Mulai sifatnya rutin akan kita lebih tingkatkan intensitasnya. Secara umum memang ada peningkatan. Ya. Datanya dari persentasenya dibandingkan dari yang sebelumnya? Ya memang itu kurang lebih 30%. Ya. Dan itu kira-kira kenaikan itu faktor apa dan napi atau memang kondisi ekonomi? Itu banyak faktor, mungkin ekonomi juga bisa. Deli Nurwijaya, RBTV. Ya, di luar informasi yang memang memprihatinkan kondisi tadi, ada kabar yang mengembirakan, yaitu informasi yang ketiga, saudara. Ada beragam cara yang dapat dilakukan untuk memperkuat toleransi umat beragama di tengah bulan puasa Ramadan, terlebih pada saat pandemi corona seperti sekarang ini. Salah satunya adalah membagikan takjil gratis yang dilakukan oleh Gereja Kristen Jawa di Dusun Ologaten, Desa Catur Tunggal, Depok, Sleman. Beginilah aktivitas para jemaat gereja di kalangan masyarakat. Oh, bagus sekali ini Pak, bisa membantu yang orang kurang mampu untuk berbuka puasa bersama di rumah. Untuk kami dapat berbagi kasih
sebagaimana kewajiban yang memang diajarkan dalam kesaksian firman, kami harus mengasihi Tuhan, mengasihi sesama, sehingga ini ada panggilan dari pelayanan kami untuk sosial kemasyarakatan. Dengan aksi sosial ini diharapkan dapat memperkuat toleransi antar umat beragama yang sudah terjalin sejak lama di sekitar lingkungan gereja, sehingga menjadi modal kuat bersama dalam menghadapi wabah virus corona. Nawawi, RBTV. Saudara, 3 informasi telah kami sampaikan untuk Anda di segmen pertama ini. Kami akan jeda sejenak, usai jeda kami kembali dengan perbincangan seputar bagaimana menangani stres di masa pandemi corona seperti sekarang. Perangi Corona atau COVID-19. Jangan panik, tapi tetap waspada. Jaga pola hidup sehat. Tutup mulut dan hidung saat batuk atau bersin. Hindari kegiatan berkerumun. 5 dari 10 besar penyakit yang menyebabkan kematian di kota Yogyakarta adalah penyakit tidak menular. Sebagai langkah antisipasi, pemerintah kota Yogyakarta telah mendeklarasikan program Gerakan Masyarakat Hidup Sehat atau disingkat GERMAS. GERMAS adalah suatu tindakan sistematis dan terencana yang dilakukan secara bersama-sama oleh seluruh komponen bangsa dengan kesadaran, kemauan, dan kemampuan berperilaku sehat untuk meningkatkan kualitas hidup. Fokus kegiatan GERMAS adalah 1. Melakukan aktivitas fisik minimal 30 menit sehari untuk meningkatkan kebugaran tubuh. Yang kedua, konsumsi sayur dan buah karena sayur dan buah mengandung banyak nutrisi dan vitamin. Yang ketiga, memeriksa kesehatan secara berkala sebagai bentuk deteksi dini untuk mengurangi resiko penyakit tidak menular. Yang keempat, menaati Perda nomor 2 tahun 2017 mengenai kawasan tanpa rokok. Jadi ayo, sukseskan GERMAS! Banyak kegiatan yang kita lakukan setiap hari. Tanpa kita sadari, banyak kuman yang menempel pada tubuh kita. Ayo, biasakan cuci tangan sebelum dan sesudah melakukan kegiatan. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RBTV dan Git Solution. Musim hujan telah datang. Hah? Awas, bahaya nyamuk Aedes aegypti, nyamuk penular penyakit demam berdarah. Aha! Ayo lakukan 3M untuk mengatasinya. Mengubur, menguras, dan menutup. Dipersembahkan oleh RBTV dan Git Solution. Kembali bergabung bersama kami dalam obrolan pagi, dan saudara, seperti tadi kami informasikan, kita akan ngobrol bersama dengan narasumber saya membahas mengenai masa pandemi yang cukup lama ini, dan sekarang kalau kita perhatikan banyak muncul kriminalitas. Nah, ini apakah karena ada tekanan, ada stres pada masyarakat, karena ada krisis multidimensi? Kita akan bahas lengkapnya bersama dengan dua orang narasumber. Yang pertama ini beliau adalah Ketua Ikatan Psikologi Klinis Indonesia IPK Wilayah DIY, ada Dr. Siti Urbayatun MSI Psikolog, dan yang satu lagi adalah anggota IPK Bidang Pengabdian Masyarakat Ibu Diana Setiawati Psikolog. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Ise. Ya, waalaikumsalam Ibu Urba dan juga Ibu Diana. Ini kabarnya bagaimana Ibu berdua? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, ya. Mbak Ise. Ya, Ibu Urba dalam keadaan sehat ya. Aktivitas sehari-hari sekarang apa ini Ibu Urba? Ya, maaf suaranya agak putus-putus. Baik, saya ulangi. Ibu, sekarang aktivitas sehari-hari bagaimana Ibu? Ya, sekarang work from home. Ini kami kebetulan pengurus IPK ada
konseling secara online. Jadi kami tetap melakukan pelayanan ke masyarakat dengan melakukan konseling online selain juga tugas-tugas yang lain, Mbak Isha. Oh ya, baik, tetap work from home dengan memberikan pelayanan berupa konseling online. Kalau Ibu Diana, bagaimana Ibu, sehat kondisinya? Alhamdulillah luar biasa Mbak Ise, kita harus tetap semangat apapun keadaan yang kita hadapi ya Mbak Ise ya. Ya, ini dari suara Ibu ini semangatnya luar biasa, tepat sekali kalau di bidang yang pengabdian masyarakat Ibu ya, pelayanan masyarakat. Iya, siap Mbak Ise, kita selalu ada untuk masyarakat. Aktivitas Ibu bagaimana Ibu untuk melayani masyarakat dengan konseling online juga atau bentuknya seperti apa? Iya, betul Mbak Ise, yang jelas memang kita tetap jaga jarak ya Mbak, kita bekerja dari rumah dan kita aktif untuk mengikuti berbagai kegiatan webinar dan juga kita memberikan layanan konseling gratis secara online Mbak Ise. Baik, saya ke Ibu Urba terlebih dahulu. Ibu, kalau kita melihat kondisi sekarang kan mulai muncul ada banyak kriminalitas Ibu. Ini karena pengaruh tekanan, stres pada masyarakat karena efek pandemi yang cukup lama berlangsung atau bagaimana Ibu? Ya, jadi kalau melihat kondisi sekarang ini kan memang terdengar ya banyak pencurian, kemudian kriminalitas yang lain. Nah, ini sebenarnya memang faktor stres itu kan bisa internal maupun eksternal. Nah, kalau faktor internal mungkin dari di dalam diri individu ini ada sebuah tekanan yang kemudian membuat secara psikologis, Mbak Ise, dia menjadi tidak stabil. Nah, pelaku-pelaku yang melakukan kerawanan-kerawanan sosial tadi ya, kriminalitas, bisa jadi ada faktor internal juga di dalam dirinya sehingga kemudian melakukan dalam bentuk perilaku agresivitas, perilaku melanggar norma-norma. Tetapi mungkin kalau saya melihat bahwa sekarang ini kan multidimensi ya Mbak Ise ya. Jadi mungkin efeknya kan juga ke sosial ekonomi. Jadi masyarakat kemudian merasa bahwa wah ini kok saya kurang sekali nih penghasilannya. Nah, mereka yang punya tekanan secara ekonomi bisa jadi kemudian faktor eksternal ini memicu dia untuk melakukan kegiatan-kegiatan yang tadi melanggar norma-norma. Ini bisa dari internal maupun dari eksternal gitu. Ya, baik. Jadi ada internal dan juga dari faktor eksternal juga berpengaruh. Tapi kalau tahapannya sendiri, apakah kemudian nanti semua orang bisa mungkin akan melakukan kriminalitas atau ada tahapan atau tingkatan stadiumnya gitu, Ibu? Ya, jadi manusia di dalam menghadapi stres itu ada macam-macam ya Mbak Ise ya. Ada orang itu dia bisa mengatasi atau good coping. Dia punya coping yang baik. Dia punya strategi mengatasi masalah yang bagus. Meskipun itu stresnya tinggi ya, stres tinggi tetapi dia bisa simptomnya kecil atau gejala-gejala stresnya itu kecil, maka dia termasuk yang orang yang punya good coping. Tetapi ada juga orang yang stresnya rendah, kemudian simptomnya juga rendah atau gejala-gejala stresnya ini rendah. Nah, mungkin dia orang yang beruntung ya, karena dia bisa mengatasi stresnya. Ya memang stresnya rendah. Kemudian ada orang neurotik. Orang neurotik ini yang stresnya kecil sebenarnya, tetapi kok simptomnya banyak, simptomnya tinggi. Nah, kemudian tadi ada orang yang bad coping atau dia punya strategi mengatasi masalahnya itu buruk, yakni ketika high stress dan high simptom. Jadi stresnya itu tinggi, kemudian simptomnya juga tinggi ya. Jadi ini ada dinamika manusia di dalam menghadapi stres. Tentu yang bagus kalau yang punya good coping tadi ya, meskipun stresnya tinggi, tetapi dia tidak menunjukkan simptom-simptom stres itu. Di mana simptom stres bisa secara fisik, kemudian secara psikis ya, emosi, kemudian secara kognitif juga, misalnya jadi tidak bisa tidur, gelisah ya, kemudian juga perilaku tadi melanggar-langgar aturan. Dia bisa menurunkan simptom-simptom itu kalau punya coping yang baik seperti itu. Ya, Ibu Urbah, tapi kalau yang dikatakan stres sendiri itu kapan kita mungkin bisa dikatakan sudah masuk dalam kategori stres gitu? Pada saat kita mulai menunjukkan simptom-simptom seperti apa, Ibu? Ya, jadi kalau menurut salah seorang pakar ya, itu Hans Selye itu mengatakan memang ada fase-fasenya.
Jadi pertama kali seseorang menghadapi situasi itu tubuhnya akan waspada gitu ya, ada alarm. Wah, ini COVID nih, tetangga saya COVID nih, atau depan saya ada makam, barusan ada orang dimakamkan nih. Nah, kemudian ada timbul kewaspadaan. Nah, ini masih fase pertama. Kemudian fase kedua adalah fase di mana dia adaptasi. Jadi bagaimana tubuh melakukan adaptasi. Apakah kemudian dia melakukan upaya-upaya ya, saya harus pakai masker nih, itu keluar karena tetangga saya kena COVID. Nah, tetapi kemudian itu nanti fase resisten ya. Fase yang seterusnya adalah fase exhaustion, itu adalah fase di mana tubuhnya karena berterus tiap hari dia harus berhadapan dengan situasi yang tidak biasa seperti ini, maka tubuhnya akan lelah. Nah, inilah nanti ketika tubuh ini berketerusan dan dia tidak bisa menetralkan ya, atau dia tidak bisa menstabilkan nih, dia selalu waspada, tubuhnya akan capek, lelah. Nah, disinilah mungkin perlu bantuan. Tapi kalau dia bisa mengatasi sendiri, bisa punya strategi coping yang bagus, dia akan tidak sampai ke fase kelelahan tadi. Ya, baik. Saya ke Ibu Diana. Ibu Diana, kalau sejauh ini pada saat melakukan pelayanan ada konseling online gitu. Yang masuk ini cerita-cerita dari masyarakat, dari warga seperti apa, Ibu? Baik Mbak Ise, jadi yang pertama memang keresahan ya Mbak yang disampaikan ya, kebanyakan adalah keresahan terkait dengan pandemi ini Mbak. Jadi ada yang begitu membaca berita-berita, mengikuti perkembangan berita-berita pandemi COVID yang tentunya belum tentu benar ya, kebenarannya belum bisa dipertanggungjawabkan gitu. Kemudian mereka mulai timbul gejala-gejala fisik seperti batuk-batuk gitu, padahal sebetulnya mungkin saat itu tidak, tetapi kemudian muncul tiba-tiba keluhan-keluhan fisik, batuk-batuk, tidak bisa tidur, tidak selera makan, begitu ya Mbak. Jadi beberapa yang dari psikis itu larinya munculnya dalam bentuk keluhan-keluhan fisik. Jadi ada yang sampai kemudian merasa tidak berdaya, tidak bisa melakukan aktivitas apapun, itu Mbak Ice. Ya baik, ada tidak Ibu yang bercerita bahwa mungkin dia sudah bosan terlalu lama di rumah gitu, jadi work from home iya, tapi kalau terus-terusan bosan juga, ketemunya itu terus mungkin dengan pasangannya, dengan keluarganya gitu. Oh ada Mbak, bahkan ada yang, jadi ini, ada awal-awal itu seorang klien menyatakan, wah saya senang akhirnya selama ini yang saya rindukan, yang saya mimpikan, bisa berkumpul dengan keluarga, bisa punya banyak waktu dengan keluarga, akhirnya bisa tercapai gitu ya. Awal-awal itu Mbak, tapi beberapa waktu kemudian dengan klien yang sama itu keluhannya sudah berbeda. Waduh Bu, ternyata berat sekali ya, gitu. Ternyata tidak seperti yang saya bayangkan gitu. Hari-hari isinya ribut melulu, kalau tidak ribut dengan pasangannya, dengan anaknya, kemudian ya muncul konflik dengan anggota keluarga sendiri, begitu Mbak Isyil. Iya, ini sampai di sosial media kan ada beberapa meme yang dibuat ya. Hari pertama ibu di rumah gitu, menemani putra-putrinya belajar, ibunya seperti Winnie the Pooh gitu. Hari ketiga udah berubah menjadi kucing yang lebih galak. Hari ke-7 udah berubah menjadi singa, sampai dibuat meme seperti itu. Karena mungkin faktor stresnya juga. Nih, ini kalau Ibu Urba, nih saya kembali ke Ibu Urba, ini stres dengan kondisi yang terus-menerus harus berada di rumah, beraktivitas di rumah, ini seperti apa Ibu penanganannya? Ya, jadi memang betul. Karena tadi efek secara terus-menerus dia terpapar gitu kan, kemudian itu akan menimbulkan rasa bosan, rasa tidak berdaya, hopeless, helpless gitu ya. Seolah-olah ini gimana sih caranya kok saya juga tidak bisa mengatasi begitu. Nah, oleh karena itu memang tadi bagaimana manusia itu sebenarnya dikasih mekanisme loh Mbak. Mekanisme untuk mengontrol dirinya sendiri, cuman dia mau pakai atau tidak. Jadi kalau manusia bisa menggali atau ya memunculkan sumber daya di dalam dirinya, misalnya salah satunya adalah bagaimana dia kan setiap hari kita bernafas ya Mbak ya, tetapi kadang-kadang sebenarnya kita itu bisa mengatur nafas kita secara ritmis, secara teratur. Nah,
ketika kita mengatur nafas itu, sebenarnya tubuh kita juga ikut, ritme tubuh kita juga ikut menjadi tenang, misalnya begitu ya. Ini adalah sebenarnya hal-hal sederhana yang mungkin kita perlu latih ke masyarakat. Kebetulan ada satu klien saya, seorang guru, dia cerita kalau setiap hari dia itu selalu pulang dari luar gitu, masuk itu langsung curiga, nanti saya menulari nggak ya. Jadi pakaiannya langsung. Nah, dia tidak tahu bahwa ini muncul karena kepanikannya sendiri. Nah, oleh karena itu kita bisa di dalam psikologi Mbak, kita bisa melatih ya, kita salah satu terapinya itu adalah dengan relaksasi. Di relaksasi itu berbagai macam, salah satunya adalah bagaimana tubuh kita ini kita buat relax, tubuh kita buat tenang. Ini hal yang sederhana yang kemudian dengan berpikir secara tenang, dia akan bisa menyelesaikan masalah. Tidak terlalu terburu-buru, tidak terlalu terbawa pikiran yang over negatif seperti itu. Nah, ini memang harus kita latih masyarakat itu untuk menggali sumber daya di dalam diri mereka. Juga mengolah pikiran-pikiran. Jadi selain tadi nafas, itu kan fisik ya Mbak, itu kita juga bisa melatih masyarakat untuk mengolah pikiran mereka. Jangan-jangan pikiran mereka itu over generalisasi ya. Semua orang dianggap membawa penyakit, membawa virus. Jadi over generalisasi ini berasal dari irasional, pikiran-pikiran atau irasional belief yang harus kita rasionalkan ya. Oh iya, memang di sana ada orang yang positif, tetapi kan juga tidak semua orang positif. Nah, dia menganggap semua orang kok positif gitu. Jadi ini olah pikiran yang perlu kita latihkan juga kepada klien-klien atau masyarakat yang mengalami kepanikan. Ya, baik, dan kami juga mengundang Anda, saudara. Silahkan jika Anda ingin ikut bergabung, ada yang mau ditanyakan, Anda bisa menghubungi kami di nomor 0274 4477 666. Saya ulangi, 4477 666. Baik, ini Ibu Urba tadi menyampaikan bahwa terkait dengan kepanikan dari masyarakat. Panik dan waspada itu berbeda. Tingkatannya seberapa jauh ini, Ibu? Ya, jadi kalau waspada itu ada rasionalnya ya. Jadi dia tetap ada rasa berhati-hati, tetapi dalam taraf rasional, bahwasanya sesuatu itu masih bisa dikontrol. Sedangkan orang yang panik itu menganggap sesuatu atau masalah yang dialami ini tidak dikontrol, tidak bisa dikontrol sama dia. Nah, inilah kemudian masyarakat juga perlu ya untuk mengendalikan pikirannya tadi bahwa ini masih bisa dikontrol kok, saya masih kan ada hotline service ya dari kantor kepresidenan, ada banyak konsultasi online. Jangan-jangan ini memang karena pikiran negatif saya, bukan sesuatu yang objektif. Nah, ini kita bisa latihkan juga pada masyarakat untuk tadi ya memanfaatkan resources dari layanan-layanan yang ada di masyarakat. Baik, kita coba terima telepon dulu. RBTV, selamat pagi. Selamat pagi, dengan Bapak siapa di mana? Silakan Pak. Pertanyaan Bapak, langsung Pak pertanyaannya. Mohon maaf Bapak, sudah ditutup? Oke, mohon maaf Bapak, kami tidak bisa menerima dengan jelas tadi yang disampaikan oleh Bapak penelpon. Jika berkenan bisa hubungi kami kembali di 0274 4477 666. Dan sembari menunggu penelpon kembali, saya akan ke Ibu Diana terlebih dahulu. Namun kita akan jeda dulu ya saudara, dan Anda kembali akan bisa bergabung dengan kami dalam obrolan pagi sesaat lagi. Amico, a private entrepreneurial model by UNESCO International Program. 70 International Awards. Prodi Prospektif di era ekonomi kreatif, Gold Remy Award dan Twin Prize Sika, Metro of Surabaya. Universitas Amico Yogyakarta, Creative Economy Park.
BJ Home, supermarket bangunan terlengkap di Yogyakarta. Pusatnya bahan bangunan terbesar, terlengkap, termurah di Yogyakarta. Supermarket bangunan komplit dengan fungsinya yang memberikan pengalaman baru dalam berbelanja bahan bangunan. Memenuhi segala kebutuhan rumah Anda dari mulai atap, lantai, beserta isinya. BJ Home, supermarket bangunan, Jalan Raya Janti, Ring Road Timur, nomor 96, Yogyakarta. And I start to clap, 'cause I'm feeling good. My room is empty, all it has is a guitar and a snare drum. Bang on it. Is this life? I guess it's fine. Oh, what? Tetap gunakan masker di setiap aktivitas. Mari lawan Corona. Kabar Jogja merekam peristiwa penting yang terjadi di DIY dan Jawa Tengah. Selain peristiwa, kami juga mengangkat isu-isu terhangat, baik politik, hukum, ekonomi, dan sosial budaya. Kami hadir setiap hari menemani pagi Anda. Kabar Jogja, inspiratif dan terpercaya. Ya, kami masih membahas mengenai mengatasi stres pada masa COVID-19. Dan bagi Anda pemirsa yang mau bergabung, menanyakan langsung dengan narasumber kami, silakan Anda bisa telepon di 02744477666. Saya ke Ibu Diana dulu, masih bersama kami Ibu Diana. Siap Mbak Isya. Ya, Meski baik. sempat menghilang ya Mbak Isya ya, Ya, sinyalnya ini. Ibu Diana, selama ini pada saat ada warga atau masyarakat yang melakukan konseling Ibu, ini kemudian apa yang Ibu sampaikan? Misalnya mereka mengalami kepanikan yang tadi disampaikan oleh Ibu Urba. Iya, baik Mbak Isya. Jadi yang pertama adalah kita lakukan edukasi Mbak Isya, seperti yang sudah disampaikan Bu Urba tadi. Kita berikan penjelasan, definisi dari kepanikan itu sendiri apa. Kemudian apa sih yang perlu kita lakukan? Bukan panik, tapi waspada. Jadi kita bawa mereka kepada pemahaman yang benar, gitu ya Mbak Ise. Baru kemudian langkah-langkahnya sama seperti yang sudah disampaikan Bu Urba tadi. Kita minta untuk mereka melakukan relaksasi Mbak Ise. Kalau memang, jadi biasanya saya akan tanyakan, apa yang Anda rasakan saat ini, gitu ya. Misalnya, saya cemas Bu. Gitu. Kalau kita ukur dari 0 sampai 10 di angka berapa kecemasannya, gitu ya. Misalnya, 8. Nah, itu kan sudah tinggi ya Mbak Ise ya. Nah, lalu kita coba untuk lakukan tadi pemahaman dulu, edukasi, kemudian kita minta juga kita berikan kesempatan mereka untuk menceritakan apa sih yang membuat cemas, apa yang ada dalam pemikirannya, apa yang dirasakan, gitu ya. Nah, ternyata setelah kita lakukan di proses konseling itu, kita lihat bahwa mereka tuh ada rasa takut, khawatir, tetapi tidak jelas. Ya, baik Ibu Diana, bisa di hold sebentar, kita akan terima telepon dulu, ada yang sudah bergabung. Mohon maaf. Iya, RBTV selamat pagi. Selamat pagi, dengan Bapak siapa di mana? Saya yang tadi telepon Bapak Fauzan. Ya, silakan Pak Fauzan, apa yang mau disampaikan? Kecamatan Banguntapan. Baik, silakan Bapak. Ibu mohon contoh suatu sikap yang
menunjukkan bahwa itu sebuah kepanikan. Ya. Saya kira itu aja. Baik Pak Fauzan, terima kasih sudah bergabung. Ini Ibu Diana bisa melanjutkan sekaligus untuk memberikan jawaban. Ibu Diana, silakan pertanyaan dari Bapak Fauzan. Contoh-contoh kepanikan seperti apa, Ibu? Iya, baik Mbak Ise. Nah tadi ya, kalau kita bicara tentang kepanikan tadi gitu ya. Jadi ada beberapa rasa yang muncul dari dalam diri kita akibat dari pemikiran kita gitu ya Mbak. Nah munculnya itu dalam kemudian bisa muncul dalam bentuk perilaku gitu ya, seperti kemudian mondar-mandir gitu ya Mbak, yang jelas ya begitu. Kemudian merasa takut yang berlebih gitu ya, tapi ketika kita tanyakan sumber takutnya itu tidak jelas, atau bahkan dia sendiri saya nggak tahu, tapi saya melakukan ini jadi takut, mau ke sana jadi takut, mau itu jadi takut. Jadi banyak yang dia rasakan Mbak gitu. Nah tadi yang disampaikan, kalau misalnya kita ini tidak jelas sumbernya, kita juga tidak tahu apakah itu benar atau tidak, ya sebaiknya kita tidak perlu untuk mempercayai kebenaran terkait dengan berita tersebut. Jadi lebih bisa mensikapi dengan tenang, lebih bisa mensikapi dengan bijak. Nah munculnya kepanikan itu biasanya tiba-tiba, lalu bagaimana? Tadi sudah disampaikan juga dengan beliau Ibu Purba gitu. Kita bisa relax Mbak gitu. Kita bisa mungkin dengan kita duduk, tenangkan, kemudian tarik nafas gitu ya. Tarik nafas panjang, 8 hitungan, kemudian lepaskan pelan melalui mulut, tarik nafas melalui hidung, seolah-olah kita lagi mencium bau harum yang sedap gitu ya Mbak ya. Jadi kita bisa menikmati udara yang masuk melalui hidung, kemudian kita lepas perlahan melalui mulut gitu ya. Nah setelah kita tenang, baru kita coba kita klarifikasi lagi, kita telaah lagi apa sih yang menjadi pemikiran kita. Begitu. Jadi intinya kepanikan itu adalah sesuatu reaksi atau respon yang berlebih terhadap sesuatu yang belum jelas juga Mbak. Begitu. Ya, baik Ibu. Tapi kalau yang Ibu selama ini terima ya, informasi ada konseling masuk dan sebagainya, itu lebih banyak permasalahan dari anak-anak atau usia dewasa, atau ada range usianya kah Ibu? Kalau selama ini yang kita terima, kita tangani beragam Mbak. Ada yang remaja banyak juga, kemudian ada yang dewasa, ya. Kalau untuk anak-anak biasanya yang menyampaikan adalah justru dari orang tuanya. Ya, orang tua. Begitu ya. Ya, sejauh ini kalau untuk anak-anak yang masuk ke saya ya Mbak, jadi karena kami tim psikolognya ini banyak Mbak, tersebar di beberapa tempat begitu ya Mbak. Nah kalau yang saya tangani sendiri, ini kalau anak-anak lebih pada kebosanan di rumah. Nah tadi terkait dengan konflik dengan orang tuanya sudah mulai tadi seperti Mbak Isu sampaikan gambarannya yang awalnya Winnie the Pooh lucu gitu ya, kemudian menjadi singa. Nah ini biasanya anak menyampaikannya demikian Mbak Isu. Ya baik, saya kembali ke Ibu Urba. Ibu kalau ada berbagai usia yang tadi share mengenai permasalahan, tapi kita terima telepon dulu ya, ada yang bergabung lagi. RBTV, selamat pagi. Iya, selamat pagi, dengan siapa di mana? Iya, silakan, dengan Bapak siapa? Silakan Pak. Mengenai virus corona itu di sepanjang jalan itu banyak orang-orang gila itu kok tidak ada yang. Ya baik, mungkin sudah bisa ditangkap. Ibu Urba dapat menanggapi ini pertanyaan dari Bapak Suyana di Klaten. Ibu silahkan. Tadi di jalan-jalan banyak orang yang gila gitu ya? Iya, yang mungkin tidak terpapar gitu Ibu. Tidak terpapar oleh virus corona gitu ya? Ya. Jadi ini nanti mungkin kalau tinjauan medis saya kurang paham ya Mbak ya. Tapi memang kadang-kadang gejala itu muncul atau diperkuat itu banyak juga dipengaruhi oleh psikis Mbak. Jadi kalau orang itu terlalu menganggap bahwa gejala itu besar,
maka gejala kecil pun bisa menjadi besar gitu. Nah, bisa jadi karena orang-orang yang di jalan itu memang mereka kan tidak punya kemampuan untuk menilai suatu peristiwa ya secara rasional, jadi ya akhirnya lewat saja, tidak berdampak apapun di dalam diri mereka. Tetapi untuk orang yang masih punya kemampuan ya fungsi di dalam otaknya begitu, dia masih bisa menilai satu peristiwa ini sangat mengerikan atau tidak, itu sangat mempengaruhi. Jadi ya bisa jadi itu karena memang di dalam diri mereka punya keterbatasan di dalam penilaian ya, ada fungsi-fungsi korteks ya di otak ini yang tidak bisa dengan baik berjalan. Jadi ini memang sangat dipengaruhi oleh kondisi juga psikisnya, bagaimana menerima sebuah kejadian, apakah ada acceptance, apakah ada penerimaan, atau bahkan menolak kejadian itu. Nah ini tentu perlu latihan-latihan, perlu kita bantu barangkali kalau mereka memang butuh bantuan untuk menilai sebuah peristiwa secara rasional, tidak terlalu berlebihan. Jadi kalau panik itu biasanya berlebihan di dalam menanggapi suatu kejadian. Ya, baik Ibu Urba, kalau terkait dengan tadi ada anak-anak juga yang share melalui orang tuanya yang bercerita gitu ya kepada tim konseling, ada Ibu Diana, ada dengan Bu Urba dan juga tim juga. Ini sebenarnya kalau dari sisi usia itu yang lebih beresiko di usia-usia berapa sih Bu, untuk yang lebih stresnya mungkin akan lebih mudah terkena stres gitu? Ya, jadi ada yang disebut sebagai kelompok rentan. Jadi kelompok rentan itu, vulnerable group itu adalah anak-anak. Jadi anak-anak itu termasuk mereka itu rentan Mbak, karena memang kemampuan tadi berpikirnya dia belum matang ya. Kemudian juga perempuan itu sebenarnya juga termasuk kelompok yang rentan. Juga lansia misalnya ya, orang-orang yang lanjut usia itu juga, apalagi nanti mereka punya penyakit-penyakit penyerta gitu. Nah, kemudian juga mereka yang punya emosi-emosi yang negatif ya. Mereka punya trauma-trauma dipicu oleh pengalaman-pengalaman negatif sebelumnya. Dia pernah juga mengalami penyakit yang berat juga sebelumnya. Jadi ada traumatik ya, event yang atau kejadian-kejadian yang pernah dia alami sebelumnya ini akan memperparah satu kondisi sehingga gejala-gejalanya bisa jadi menjadi lebih parah daripada yang mestinya gitu. Kerentanan itulah nanti yang mempengaruhi bagaimana penerimaan dia. Ya, baik. Kembali kami mengundang Anda, saudara. Anda bisa ikut bergabung dengan kami untuk menanyakan langsung kepada narasumber kami. Anda silakan bisa telepon di 0274 4477 666 4477 666. Ibu Diana, kalau sejauh ini paling banyak itu ceritanya, curhatnya tentang apa Ibu sejauh ini dari masyarakat yang masuk di konseling online Ibu? Kalau untuk ini tekanan yang mereka rasakan jelas dari sisi faktor ekonomi ya Mbak ya. Beberapa menurunnya pendapatan, kan ada yang kehilangan pekerjaan gitu ya. Kemudian ada juga yang terkait dengan perubahan pola hidup ya, kebiasaan gitu ya, yang tentunya yang biasanya ada aktivitas tinggi luar biasa di luar sana, kemudian harus berdiam diri di rumah. Dengan mereka juga tidak mempersiapkan harus melakukan apa dan bagaimana. Itu Mbak Isyil. Nah, ini saya kembali ke Ibu Urba. Kalau dengan krisis multidimensi sekarang dalam pandemi COVID-19, terutama banyak yang dari sisi ekonomi, ada yang berhenti atau diberhentikan dari pekerjaan, dirumahkan dulu, nanti kalau sudah operasional baru boleh kembali bekerja lagi. Ini terapi untuk yang seperti ini bagaimana nih Ibu Urba? Jadi mereka kan ada perubahan ritme hidup ya Mbak ya. Kalau dari orang yang aktif, orang yang produktif mungkin secara di lapangan, sekarang harus mencoba mengadaptasi bagaimana sih bisa produktif nggak ya ketika saya di rumah. Ini kan sebenarnya butuh proses adaptasi ya Mbak ya. Jadi ini memang satu kondisi yang baru ya, suatu yang tidak pernah kita duga-duga ya.
termasuk kami ya, kami pun ini konseling yang online. Ini biasanya kami konselingnya dengan menyentuh-nyentuh, kalau perlu kita tepuk pundaknya. Ternyata ini kami juga tidak mampu, jadi kami pun punya keterbatasan di dalam melakukan pelayanan kepada masyarakat. Tetapi ingat ya, kami juga mengingat atau kami bisa mengambil hikmah dari kejadian-kejadian seperti ini. Ternyata kemudian muncul berbagai macam metode yang kemudian kita gali, kita mencari ilmu, gimana cara mengatasi. Jadi bahwa kejadian apapun yang kita terima itu ternyata kemudian memunculkan energi, kalau itu kita manfaatkan ya energi kita ini, untuk menemukan hal-hal yang baru, untuk menemukan metode-metode yang baru. Nah ini mungkin yang kadang-kadang kita melupakan, kita fokus kepada hal yang negatif dari coronavirus disease ya, tetapi kita belum ya mengambil mana-mana apa sih yang bisa kita ambil, ternyata kok malah keterampilan saya bertambah ya dengan adanya work from home. Saya literate sekarang terhadap IT misalnya ya, yang orang-orang yang tidak pernah pakai media-media conference, sekarang conference dari negara manapun ya, dari seluruh dunia bisa diikuti, dari Harvard, dari banyak universitas-universitas terkemuka juga memberikan seminar-seminar gratis. Ternyata ini kalau kita gali sebenarnya banyak hal. Kemudian kalau saya melihat tetangga-tetangga di masyarakat, sekarang muncul ekonomi kreatif gitu ya, yang dari para masyarakat sendiri, yang ternyata mereka bisa loh. Mereka itu punya sesuatu. Mungkin ini cara Tuhan ya, cara Tuhan untuk nih kalian, kami kasih tes, kalian bisa nggak sih memberdayakan diri kalian? Ternyata banyak masyarakat yang kemudian sedikit demi sedikit bangkit. Ada lahan kosong di depan rumah saya ya, dulu dibiarin aja eman-eman ya, sekarang mulai digarap masyarakat, mau dibuat lele, ternak apa gitu. Baik, Ibu Urba dan juga Ibu Diana, mohon maaf kita akan jeda dulu, dan Anda jangan kemana-mana saudara, kami masih ada satu segmen lagi untuk ngobrol bersama dengan narasumber kami, dan line interaktif masih kami buka usai jeda di 02744477666. AKRB Jogja, kampus broadcast unggul dan terpercaya. Saya kuliah di AKRB, biaya terjangkau, kualitas bagus, dan fasilitas mendukung. Dari awal saya ingin bekerja di TV nasional, dan sekarang sudah terbukti karena saya kuliah di AKRB. AKRB adalah kampus Diploma 3. Kuliahnya banyak praktek dan cepat lulus. Lulusan AKRB berkualitas dan terbukti alumninya banyak bekerja di media. AKRB, be creative people. Perangi Corona atau COVID-19. Jangan panik, tapi tetap waspada. Jaga pola hidup sehat. Tutup mulut dan hidung saat batuk atau bersin. Hindari kegiatan berkerumun. 5 dari 10 besar penyakit yang menyebabkan kematian di kota Yogyakarta adalah penyakit tidak menular. Sebagai langkah antisipasi, pemerintah kota Yogyakarta telah mendeklarasikan program Gerakan Masyarakat Hidup Sehat atau disingkat GERMAS. GERMAS adalah suatu tindakan sistematis dan terencana yang dilakukan secara bersama-sama oleh seluruh komponen bangsa dengan kesadaran, kemauan, dan kemampuan berperilaku sehat untuk meningkatkan kualitas hidup. Fokus kegiatan GERMAS adalah 1. Melakukan aktivitas fisik minimal 30 menit sehari untuk meningkatkan kebugaran tubuh. Yang kedua, konsumsi sayur dan buah karena sayur dan buah mengandung banyak nutrisi dan vitamin. Yang ketiga, memeriksa kesehatan secara berkala sebagai bentuk deteksi dini untuk mengurangi resiko penyakit tidak menular. Yang keempat, menaati Perda Nomor 2 Tahun 2017 mengenai kawasan tanpa rokok. Jadi ayo, sukseskan GERMAS! Kabar Jogja merekam peristiwa penting yang terjadi di DIY dan Jawa Tengah. Selain peristiwa, kami juga mengangkat isu-isu terhangat, baik politik, hukum, ekonomi, dan sosial budaya. Kami hadir setiap hari menemani pagi Anda. Kabar Jogja, inspiratif dan terpercaya.
Masih bergabung bersama kami dalam obrolan pagi dan saya masih bersama dengan Ibu Dr. Siti Urbayatun, MSI Psikolog, Ketua Ikatan Psikologi Klinis Indonesia Wilayah DIY, dan juga bersama dengan Ibu Diana Setiawati, Psikolog, anggota IPK Bidang Pengabdian Masyarakat. Masih kami buka line 4477666. Tadi sebelum jeda sempat terputus, silakan bisa dilanjutkan ini Ibu Urba terkait dengan perkembangan ekonomi kreatif saat ini, Ibu. Ya, jadi memang ketika kita diberi PR ya, suatu stresor, ternyata tubuh kita dikaruniai oleh Tuhan itu cara-cara untuk mengatasinya, termasuk proses kognitif kita akan berkembang ya. Apalagi sarana-sarana yang ada sekarang itu free ya Mbak ya, banyak hal-hal yang itu pelatihan-pelatihan, ada digital marketing, macam-macam. Itu ternyata sekarang justru free. Kita bisa mengikuti dengan tanpa berbiaya. Nah ini sebenarnya kan memang banyak hal. Kita itu mau atau enggak, kita itu mau belajar atau enggak. Jadi kalau kita jadikan bahwa kejadian ini itu sebagai sarana kita belajar, mudah-mudahan nanti akan tumbuh tadi ya, bagaimana ekonomi kreatif di masyarakat ini ya. Nah, selama ini mungkin mereka banyak menjadi konsumen. Nah, ternyata sekarang ini mereka harus bisa menjadi produsen gitu ya. Nah, ini pelatihan-pelatihan yang mestinya kita manfaatkan sebaik-baiknya sambil kita terus berdoa semoga segera kembali normal. Gitu. Ya, selanjutnya saya ke Ibu Diana. Ibu, kalau dari masyarakat yang konsum secara online ini, awalnya mungkin cerita curhat mengenai permasalahan. Sejauh ini apakah kemudian ada update cerita lagi, perkembangannya seperti apa, Ibu? Iya, pastinya Mbak Sheila. Jadi setiap habis konseling kita menyampaikan untuk mereka tetap bisa info ke kita, gitu ya, bagaimana perkembangannya. Nah, yang saya lakukan bila mana mereka sudah membaik, saya menyampaikan kepada klien tersebut untuk bisa share kepada keluarga terdekatnya, kepada tetangganya, gitu ya. Jadi apa yang sudah dia lakukan dan itu berhasil membantu, menolong untuk kebaikan dirinya, saya minta untuk menularkan kepada yang ada di sekitarnya. Begitu Mbak Syil. Ya, baik. Jadi kalau secara umum Ibu Urba, kalau kita harus menangani kondisi COVID-19 yang memang kita belum tahu kapan masa pandemi ini akan usai gitu, karena memang tidak ada skema yang jelas ini akan sampai dengan kapan. Kita harus bagaimana menyikapinya nih Bu? Iya, ternyata dari penelitian-penelitian yang ada, orang yang ketika dia mengalami satu problem, dia juga seeking social support atau dia itu mencari dukungan sosial, itu ternyata akan linear dengan kesehatan mentalnya. Jadi jangan kemudian dia menyelesaikan itu sendiri. Cobalah cari social support dari, mungkin dukungan sosial kan bermacam-macam sekarang ini, ada dukungan informasi. Kita bisa bahkan kita mau kemana, kita mau ke Paris, kita mau apa, informasi ya dari segala macam itu bisa ya, termasuk dukungan emosi. Kita mau rekreasinya yang dulu hanya dekat-dekat, kita berselancar dengan internet, kita punya waktu lebih banyak gitu ya, tidak harus ke tempat-tempat secara langsung, kita bisa dengan sarana IT sekarang ini kita bisa manfaatkan. Jadi kita mencari dukungan sosial, jangan merasa sendiri. Banyak sekali unsur-unsur elemen masyarakat yang sekarang ini saling bahu-membahu ya. Kebetulan penelitian saya tentang post traumatic growth ya. Jadi bagaimana trauma itu bisa membuat tumbuh bagi individu, tetapi juga bisa tumbuh bagi masyarakat. Jadi masyarakat itu bisa mendapatkan positif effect dari kejadian yang negatif. Jadi ini yang perlu bagaimana nih kita tumbuhkan, karena dari riset-riset itu terjadi di berbagai macam bencana ya. Bencana di misalnya di Turki ada bom, kemudian juga BTC, itu juga masyarakat yang terkena bencana, termasuk penelitian saya ketika gempa, hampir 370-an masyarakat yang cacat, itu ternyata mereka mendapatkan pengalaman-pengalaman positif atau tumbuh ya setelah mengalami trauma itu. Nah, mari kita gali
kemampuan untuk tumbuh itu baik secara individu maupun bagaimana masyarakat ini bersama-sama juga tumbuh seperti itu. Ya, Ibu Urba, dalam kondisi sebagian besar dari masyarakat masih ada yang harus berkegiatan di luar seperti rekan-rekan driver online ya, ojek online. Ini mereka tentu juga memiliki stres sendiri. Seperti apa? Apakah pernah ada yang masuk share konseling online, Ibu, dari teman-teman yang tetap beraktivitas di luar? Ya, kalau saya sendiri belum ya untuk yang driver, tetapi kalau mereka masih beraktivitas, ada bahkan salah seorang penyiar televisi yang konsultasi. Jadi dia masih harus kerja ya, dia harus kerja di luar, dia harus naik kendaraan, tetapi sekarang memang dia dijemput oleh kantornya dan sebagainya. Nah, apa yang dialami sebenarnya mirip-mirip sih ya dengan yang lain juga, mereka cemas, nanti saya tertular dan sebagainya. Tapi modal utama di dalam penyembuhan itu adalah dari diri mereka sendiri. Apalagi stres itu kan sistemnya psikologis ya. Jadi dia tidak stres itu bukan hanya secara fisik saja nanti efeknya, tetapi juga faktor-faktor emosi itu sangat-sangat berperan di dalam memunculkan apakah nanti benar-benar dia sakit atau malah memperparah atau kemudian meringankan. Karena nanti orang yang optimis ini dari beberapa riset ya, ada 2.400-an laki-laki di Finlandia itu pernah diteliti ketika dia mengalami satu kejadian, kemudian dia helpless atau dia merasa aku nggak ada yang menolong gitu ya. Itu kemudian 6 tahun kemudian secara longitudinal diteliti lagi, ternyata orang yang helpless atau hopeless itu ternyata mereka lebih banyak yang meninggal daripada mereka yang optimis gitu. Jadi secara jangka panjang sebenarnya kemampuan untuk optimisme, kemudian punya harapan itu harus terus kita tumbuhkan, karena sebenarnya kita punya sistem imun yang sudah dikaruniakan oleh Tuhan kepada kita untuk mengatasinya. Dan bahkan apalagi virus ini kan konon ya secara medis obatnya belum ada ya Mbak ya, hanya mungkin untuk menghilangkan simptom gejala-gejala saja. Jadi mungkin dari diri kita ini, imun kita ini ya yang bisa melawan sistem antibodi kita ini, sel T, sel B ini yang perlu kita tumbuhkan dengan optimisme yang kita bangun, perasaan negatif menjadi positif, itu kita kelola dan sebagainya. Tadi dengan hubungan sosial, mencari persahabatan dan sebagainya, ini akan membuat kita menjadi manusia yang terus tidak pasif. Justru manusia ini memang orang yang harus siap dengan stres, bahkan tidak hidup kalau dia nggak siap dengan stres ya. Itu bukan di dunia. Kalau ingin hidup di dunia ya dia harus siap dengan macam-macam stresnya. Kebetulan ini stres yang baru, ini mungkin Tuhan ingin memberikan ilmu baru nih ada kita semua. Ya, baik. Dan yang terakhir ini, jika ada dari warga masyarakat yang akan melakukan konseling, ini bisa menghubungi kemana nih, Ibu Urba? Ya, bisa menghubungi IPK Indonesia, IPK Psikolog Klinis Wilayah DIY ya, yang nomor teleponnya nanti kami nggak hafal, nanti kami kasihkan. Mungkin Bu Diana nanti bisa menyampaikan nomor telepon. Silakan, Ibu Diana. Sebentar, ini ada Mbak, ada kontak teleponnya 082. Ya. Mungkin bisa dicatat. Atau nah, ini 082 137 077 145. 145. Baik. 082 137 077 145. Ya, baik. Saya ulangi untuk Anda pemirsa di rumah, Anda untuk melakukan konseling online jika membutuhkan bisa menghubungi IPK DIY di nomor 0821 37077 145. Dan kami ucapkan terima kasih kepada dua narasumber kami, Ibu Dr. Siti Urbayatun, MSI Psikolog, dan juga Ibu Diana Setiawati, Psikolog, yang telah bergabung menyediakan waktu. Sehat-sehat selalu Ibu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kembali Mbak Ike. Ya, dan saudara, demikian perbincangan saya bersama dengan dua orang narasumber kami dalam tema mengatasi stres di masa COVID-19. Dan berarti usai sudah saya menemani Anda dalam obrolan pagi kali ini. Terima kasih telah bergabung, selamat pagi dan sampai jumpa.
Perangi Corona atau COVID-19. Jangan panik, tapi tetap waspada. Jaga pola hidup sehat. Tutup mulut dan hidung saat batuk atau bersin.